Syahadatnya sudah mantap dulu. Ya. Syahadat ini atau dua kalimat syahadat, ya kita semua sudah hafal kalimatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Itu dua kalimat syahadat. Apakah Bapak Ibu sudah bersyahadat atau belum? Ya dah. Atau baru mengucap kalimat syahadat tapi belum tentu bersyahadat. Bagaimana mungkin kita bersyahadat kalau kita tidak paham apa yang kita saksikan? Saya ambil contoh. Ini meja. Ya. Saya mengarahkan pandangan saya ke meja dan saya mengerti betul kalau ini meja. Lalu saya sebut saya melihat meja. Pasti benar. Kenapa benar? Karena saya ngerti ini meja dan mata saya melihat. Kalau orang buta dan tidak mengerti meja itu apa, dia hanya tahu saya melihat meja katanya. Tapi dia buta. Kira-kira benar apa salah? Ya jelas salah, memang nggak ngelihat. Aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah. Udah kenal Allah belum? Kalau ditanya siapa Tuhanmu, pasti menjawab Allah. Itu nama, Pak. Allah itu nama. Nah yang punya nama siapa? Kalau nggak paham siapa yang bernama Allah itu, bagaimana dia menyaksikan? Nah itu baru mengucap dua kalimat syahadat, tapi belum bersyahadat. Kenapa belum syahadat? Ya belum tahu siapa yang bernama Allah itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, di tempat ini kita ada guru Engku Mudo Tasril. Beliau mengajarkan itu. Tuntutlah sama beliau. Kaji. Jangan hanya sampai hafal dua kalimat syahadat tapi belum bersyahadat. Kalau hanya hafal dua kalimat syahadat, burung beo juga hafal, Pak. Anak TK juga hafal. Jadi kalau sekedar hafal dua kalimatnya, ya mungkin ya samalah dengan anak TK gitu, nggak naik kelas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Makanya tentang dua kalimat syahadat itu paling tidak 5 tahapan yang harus kita kaji. Yang pertama harus tahu cara mengucapkan. Itu ilmunya ilmu syariat, ilmu fikih. Kenapa saya kata ilmu fikih? Kalau orang kafir akan masuk Islam, dia belajar dulu cara mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah dia tahu, baru berikrar. Setelah berikrar, baru disebut Muslim. Setelah Muslim, timbul kewajiban sholat, puasa, zakat, haji. Nah, ilmunya ilmu fikih atau ilmu syariat. Satu. Yang kedua, belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Ilmunya ilmu tarekat, belajar zikir. Jadi belajar tarekat itu artinya belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Nah, yang ketiga, belajar memahami isi dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, syahadat tauhid. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahadat Rasul. Itu bahasa Arab. Isinya mana? Nah, memahami isi dua kalimat syahadat, ilmunya ilmu akidah atau ilmu tauhid. Nah, kita belajar ilmu tauhid. Makanya di Arafah, ya, belajar ilmu tauhidnya di malam Selasa, malam Seninnya fikih dulu. Ya. Nah, yang keempat, kita perlu paham posisi. Asyhadu alla ilallah, syahadat tauhid. Asyhadu anna Muhammad Rasul, syahadat Rasul. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid? Kapan kita dalam posisi syahadat Rasul? Nah, ini kalau nggak paham isinya, gimana kita mau memposisikan diri? Contoh satu, Bapak Ibu. Ini sebelum kita masuk ke urusan haji. Ayam itu binatang yang dihalalkan. Ayam, kambing, sapi
Itu kan binatang yang dihalalkan. Cuman kalau disembelih tidak dengan bismillah menjadi haram dimakan, ya kan? Nah, haram dimakan. Pertanyaannya, di mana letak halal, di mana letak haramnya? Ya. Orang-orang fikih memahaminya di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika menyembelih ayam itu mengucap Bismillahirrahmanirrahim, halal, kan gitu kan? Ya, itu di fikih. Ya, kenapa? Karena memang fikih itu harus diucapkan. Tapi bagi orang ahli hakikat enggak, bukan pada kalimatnya. Ya, tapi pada bismillahnya. Dengan nama Allah kusembelih ayam ini. Apa urusan kita Pak sama ayam itu? Kita ngejadikannya enggak, ngasih nyawanya enggak, kok kita yang ngebunuh. Maling itu, makanya haram. Ayam itu bukan kita yang jadikan, bukan kita yang hidupkan. Kok tiba-tiba kita yang ngebunuh? Maling itu. Makanya haram. Tapi dengan bismillah, dengan nama Allah, bukan kita lagi, Pak. Ini yang saya katakan memahami posisi. Ketika itu bismillah, dengan nama Allah kusembelih ayam. Wajar kalau halal, Pak. Allah yang menciptakan, Allah pula yang mentakdirkan untuk disembelih. Itu satu. Jadi memahami posisi ilmunya ilmu hakikat. Yang kelima, memahami cara memakai dua kalimat syahadat. Idui nangka dipakai, kok mati bisa ditompang. Mana pakaian hidup, mana tompangan mati. Itulah dua kalimat syahadat. Tapi baca caranya. Nah itu yang perlu kita kaji. Tapi kadang-kadang orang anti tasawuf, anti tarekat. Maka sering saya sampaikan. Orang yang anti tasawuf, jangan harap dia akan khusyuk sholatnya. Ada. Sampai tua nggak bakal khusyuk sholat kalau nggak belajar tasawuf. Nah, kenapa? Khusyuk itu di hati, Pak. Kerangka sholat itu, biang di sholat itu tubuh kita, hati kita, nyawa kita. Khusyuknya tubuh, tenang. Khusyuknya hati, ingat ke Allah. Khusyuknya nyawa, bermanja-manja dengan Allah. Merasa kehadiran Allah dalam hidup kita. Nah itu Bapak Ibu, itu baru dua kalimat syahadat.